Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 851 9 Matahari dan Kaisar 1. Pada saat ini, Lu Ming berada dalam kondisi yang buruk. Dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan sakit kepalanya akan pecah, seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Matanya menjadi hitam untuk sementara waktu, seperti jika dia jatuh koma kapan saja. Tahan, tahan. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Orang gila, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang membunuhku? Itu adalah Marshal Kaisar yang terkenal di depanmu, leluhurmu. Penatua tertinggi 9 Matahari memandang Yan Kuangtu, dan suaranya keluar. Namun, kata-kata ini seperti guntur dari 9 surga, atau seperti badai tanpa akhir, menyapu penonton. Banyak orang menatap dengan mata terbelalak, menatap penatua tertinggi 9 Matahari dan kemudian ke Kaisar Wu Huang dengan mata kaget, mata mereka penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Penatua tertinggi 9 Matahari sebenarnya dibunuh oleh Kaisar Wu Huang, sejauh ini hanya tersisa segumpal jiwa. Bagaimana ini terjadi? Penatua tertinggi 9 Matahari adalah dewa perang istana Kaisar Tianshan, tertinggi nomor 1 di kehancuran timur, dan membuat prestasi besar dalam perang selatan dan utara untuk istana Kaisar Tianshan. Mengapa Kaisar Yiwu membunuh penatua tertinggi 9 Matahari? Guangxian juga melebarkan matanya, menunjukkan rasa tidak percaya, dan berkata, "Kenapa?" Karena dia membutuhkan darahku, dan jika dia membunuhku, dia bisa menghilangkan darahku dan membantunya melatih keterampilan. 9 suara yang zizun keluar, dan orang-orang saat ini semakin terkejut. 6 makhluk tertinggi lainnya juga memiliki mata yang berbinar, bijaksana. Kaisar Yi Wu Huang meletakkan tangannya di belakang, dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Jiuyang, saat itu kamu berkolusi dengan Kaisar Mayat dan ingin membunuhnya sebagai gurumu, jadi dia menembakmu. Tampaknya bahkan sekarang, kamu masih menyimpan dendam dan ingin memfitnah gurumu." Suara sekali lagi terdengar, membuat orang semakin terkejut. Pada awalnya, penatua tertinggi 9 Matahari yang berkolusi dengan mayat Kaisar dan ingin menyakiti Kaisar Wu Huang, dan Kaisar Wu Huang melakukannya pada penatua tertinggi 9 Matahari. Ada cerita orang dalam seperti itu? Hahaha. Penguasa tertinggi Jiu yang tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa, dan berkata, sebagai orang yang kuat di jalan kekaisaran, itu tidak lebih dari merencanakan di belakangmu, tetapi kamu masih jatuh ke dalam hitam dan putih. Aku, Xie Jiuyang, benar-benar buta saat itu, bagaimana aku bisa memujamu sebagai guruku? Xie Jiuyang yang berani, kamu menyimpan niat jahat dan berani membunuh yang mulia Kaisar Wu, kamu pantas mati, dan sekarang kamu berani untuk kembali, adil untuk menekanmu, sehingga kamu tidak akan pernah pulih. Teriak kepala keluarga Jiang, matanya dingin. Yang lain juga memandangi penatua tertinggi 9 Matahari dengan mata tidak ramah. Hehe. Nini yang Supri mencibir beberapa kali, tidak menjelaskan. Dia tahu tidak ada gunanya menjelaskan. Ini semua karena kekuatan, Kaisar Yi Wu Huang adalah orang yang kuat di jalan kekaisaran, jauh di atas, dan mendominasi istana Kaisar Tianshan. Seberapa kuat itu? Hari ini, bahkan jika penatua tertinggi 9 Matahari memberikan bukti konklusif untuk membuktikan bahwa dia dibunuh oleh Kaisar Yi Wu Huang saat itu, dengan tujuan merampas darah Jiuyangnya, orang lain tidak akan mengkhianati Kaisar Yi Wu Huang, dan mereka juga akan tabah. Berdiri di sisi Kaisar Wu Huang. Ini karena kekuatan. Siapa yang akan mengkhianati Kaisar Wu Huang demi orang yang setengah mati, itu bodoh. Meninggalkan istana Kaisar Tianshan, dari mana asal lingkungan kultivasi dan sumber daya kultivasi yang begitu baik, dan siapa yang dapat melindunginya? Terlebih lagi, Kaisar Wu Huang sudah memberikan alasan, yaitu Jiu yang berkolusi dengan mayat Kaisar Tianshizong dan ingin membunuhnya, maka dia dibunuh olehnya. Terlepas dari apakah alasan ini benar atau tidak, dengan alasan ini sudah cukup. 9 yang tertinggi mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia tidak menjelaskan lagi. Tanpa kekuatan, apa gunanya berbicara lebih banyak? Jiuyang, sekarang kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Apakah kamu masih ingin bertarung melawan guru?
Tangkap dia tanpa melepaskannya, kata Kaisar Yu. Penatua tertinggi 9 matahari tersenyum, tetapi tidak menanggapi, tetapi memandang Kuang Tuyan, dan berkata, Guangtu, apakah Anda percaya menjadi seorang guru, atau pada saya percaya pada guru. Di mata Yan Guangtu, cahaya berkedip, dan dia tak tergoyahkan. Oke, haha, gurunya tidak salah paham denganmu. Selanjutnya, blokir Di untuk gurunya, dan kamu keluarkan Luming. Ingat, kamu harus mengeluarkan Luming, kata Jiu yang Supreme. Tuan, ayo pergi bersama, teriak Yan Guangtu. Ayo pergi. Penatua tertinggi 9 matahari berteriak keras, tubuhnya dipenuhi cahaya terang, dan 9 matahari panas muncul kembali. Sepasang bajingan, itu benar-benar ambisi serigala. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Bawa Luming pergi. Teriak penatua tertinggi 9 matahari, dan cahaya di tubuhnya bahkan lebih terang. Itu adalah kekuatan jiwa yang terbakar. Kuil tertinggi bergetar, dan 9 matahari muncul, meledak ke arah tangan besar yang tertekan. Dengan raungan panjang, Yan Guangtu berubah menjadi gagak emas berkaki 3, dan seberkas energi sejati menelan Luming dan menyerbu keluar. Tapi Kaisar Yu Huang terlalu menakutkan, ditutupi oleh telapak tangannya, ruangnya ditekan, dan meledak ke segala arah, langit dan bumi sepertinya ditutupi oleh telapak tangan itu. Ledakan. 9 matahari berdaulat, serta kuil berdaulat, melakukan konfrontasi sengit dengan telapak tangan besar Kaisar Yu. Langit dan bumi berguncang, angkasa tertembus, dan seluruh dunia sepertinya akan hancur. Orang-orang di sekitar mundur, dan dalam jarak puluhan ribu mil, hanya ada sosok 6 makhluk tertinggi. Yan Guangtu menjerit panjang, dan membuka mulutnya untuk meludah. Pedang api emas menyerang ke depan, tetapi masih terhalang. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di depannya dan bertabrakan dengan api emas. Tubuh Yan Guangtu bergetar, kembali bahkan kembali. Luming, di bawah perlindungan Kuang Xian, masih terkejut setelahnya, tubuhnya semakin sakit, dan matanya menjadi hitam. Hancurkan aku! Penatua tertinggi 9 matahari meraung, di langit dan bumi, sinar 9 matahari menjadi lebih intens, sepenuhnya menutupi matahari asli di langit, dan di penatua tertinggi 9 matahari, cahayanya seterang nyala api. Tuan! Teriak Yan Guangtu, 9 Sun Saffron membakar jiwanya seperti ini, dan pada akhirnya, sinar sisa jiwa ini mungkin tidak dapat dipertahankan. Jahat, tekan. Kaisar Yu Huang, dengan mata yang lebih dingin, melambaikan telapak tangannya untuk menekan, dan cetakan telapak tangan yang lebih menakutkan membombardir. Ledakan. Kuil tertinggi bertabrakan dengan cetakan telapak tangan, bergetar hebat, dan dengan sentuhan terakhir, sudut kuil tertinggi meledak, dan pecahan batu beterbangan. Tubuh penatua tertinggi 9 matahari bergetar hebat. Gagak emas berteriak keras, membubung ke langit, dan menampar udara, api ilahi gagak emas berubah menjadi cahaya pedang yang terang, dan meledak di telapak tangan. Raungan berlanjut, cahaya pedang runtuh, dan gagak emas bergetar dan jatuh ke bawah. Pada saat ini, Luming merasa bahwa dunia semakin gelap dan semakin gelap. Dia melirik pertempuran di langit, dan kemudian ke Taman Kuno Highland. Kemudian, ketika matanya menjadi gelap, dia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Luka-lukanya terlalu parah. Darah 9 naga meniup 2 cakra emas berturut-turut, dan dia terluka parah, serta dirinya sendiri. Selain itu, dia memanipulasi kuali ilahi 9 naga untuk melawan makhluk tertinggi, dan bahkan bertarung melawan Kaisar Yu Huang. Lukanya sendiri juga sangat serius, dan dia akhirnya tidak bisa bertahan dan pingsan. Xiao Qing, lagi pula, aku terlalu lemah untuk membawamu pergi. Ini adalah pikiran terakhir Luming sebelum dia jatuh koma. Luming mengalami koma, tetapi pertempuran menjadi lebih intens. Ayo menyerang bersama! Teriak Jiu yang Supreme, dan Yan Guangtu memimpin Luming untuk menyerang keluar dengan sepenuh hati. Bab 852 Kaisar Bela Diri lainnya. Tapi Kaisar dan Kaisar Bela Diri terlalu kuat. Mereka benar-benar memotong jalan, tidak peduli bagaimana mereka berdua menyerang, itu tidak akan membantu. Ledakan! Ledakan!
Kuil tertinggi dan cetakan telapak tangan Kaisar Yi Wuhuang saling membombardir, bergetar terus-menerus, dan lebih banyak tempat meledak akhirnya, seluruh kuil tertinggi retak satu demi satu. Ah, Pak Tua, kenapa kamu tidak datang ke sini? Itu tidak sengaja. Di tengah kerumunan, pria gendut itu meraung marah. Di langit, 9 San Safren dan Yan Kuangtu bekerja sama untuk melawan Di Wuhuang dengan lebih dari selusin gerakan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran, termasuk 6 makhluk tertinggi, semuanya terkejut. 9 yang tertinggi dan Yan Kuangtu, pasangan master dan magang, terlalu kuat dan sesat, menakutkan bisa melawan Kaisar Wuhuang sampai saat ini. Hari ini, mereka ditakdirkan untuk binasa. 9 matahari membakar jiwa mereka. Meskipun mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur mereka untuk sementara di masa kejayaannya, mereka tidak akan bertahan lama. Kepala keluarga Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda tidak bergabung dengan Kaisar Bela Diri, tidak bijaksana untuk bersaing dengan Kaisar Bela Diri. Tidak peduli seberapa kuat Anda hanya akan dikalahkan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa mengalahkan Kaisar Bela Diri dengan level tertinggi, dan tidak mungkin untuk bersaing. Patriark keluarga Cao juga mengatakan jalan. Menabrak! Menabrak! Kuil makhluk tertinggi bergetar semakin keras, terus-menerus runtuh dan meledak, dan sisa jiwa dari penatua tertinggi 9 matahari mulai bergetar, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Tuan! Yan Kuangtu menggertakkan giginya, melindungi Luming, dan menyerang dengan putus asa, tetapi di tengah raungan, tubuhnya bergetar dari kejauhan, dan darah mengalir dari mulut Jinwu. Situasinya semakin buruk. Sialan, aku tidak mati, pasti sengaja, tidak peduli, bertarung. Pria gendut itu mengutuk lagi dan lagi, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, bergegas keluar dari kerumunan, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju medan perang antara Kaisar Yi Wuhuang dan Jiu Yang Supreme. Fatih, apa yang kamu lakukan? Teriak Ruan Tingting, pucat karena kaget. Di sebelahnya, orang lain juga memandang pria gendut itu seolah-olah sedang melihat orang gila. Fatih, berani bergegas ke medan perang antara Supreme dan Marshal Kaisar. Ini adalah pengadilan kematian Chi Guo. Selama dia tersapu oleh gumpalan energi, Fatih pasti akan berakhir menjadi abu. Dia gila. Tetapi melihat tatapan garang di mata pria gendut itu, dia bergumam di mulutnya. Saya tahu Anda tidak ingin pergi ke air berlumpur ini, orang tua, tetapi sekarang murid tersayang dan satu-satunya akan mati. Saya pikir kamu tidak keberatan. Dengan geraman rendah, pria gendut itu bergegas menuju medan perang dengan kecepatan tinggi. Di sekeliling, mata yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh Fatih dan menimpanya. Semua orang berpikir dalam hati, pria gendut ini gila. Mata beberapa makhluk tertinggi berkilat, tetapi mereka tidak menghentikannya. Makhluk seperti semut ini ingin mati dengan sendirinya, mengapa mereka harus menghentikannya? Begitu mendekati medan perang, itu akan menjadi jalan buntu. Melihat Fatih mendekati medan perang, energi yang menakutkan adalah akibat dari pertempuran besar, menyapu kehampaan, di mana energi berlalu, kehampaan runtuh, dan celah ruang angkasa yang gelap dan ganas menyapu Fatih. Abadi, jika kamu tidak datang, aku akan memberitahumu untuk berada di sini, teriak pria gendut itu. Bersenandung. Pada saat ini, di belakang Fatih, ruang retak, dan kapak besar terpotong dari kehampaan. Retakan di ruang dihancurkan oleh kapak, dan segera runtuh. Kapak terus memotong ke arah Kaisar Wuhuang. Wajah Di Wuhuang menunjukkan tampilan yang bermartabat, dan dengan tebasan telapak tangannya, cahaya pedang yang menghancurkan langit meledak, memotong bersama dengan kapak besar. Seolah-olah membuka dunia, cahaya terang yang tak tertandingi bersinar, ruang terus runtuh, dan kekuatan tak berujung tenggelam ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, cahaya pedang dan kapak juga saling mengimbangi dan menghilang. Ya Tuhan, ini. Banyak orang yang tercengang. Siapa di sini? Bisakah benar-benar melawan Kaisar Yi Wuhuang? Di belakang pria gendut itu, sesosok jangkung keluar dari celah angkasa. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih berantakan di wajahnya, tetapi tubuhnya sangat gemuk. Dia hanyalah versi lama dari Kong Jin.
Berdiri di samping pria gendut itu, dia memancarkan aura yang menakutkan dan agung, yang sangat mirip dengan aura yang dipancarkan oleh Kaisar Yi Wuhuang. Kaisar, ini adalah kaisar bela diri yang kuat. Hati banyak orang berkedut, semuanya hari ini di luar imajinasi. Pada awalnya, itu adalah pembangkit tenaga spiritual dan dewa, kemudian yang tertinggi muncul, dan pada akhirnya, bahkan penatua tertinggi 9 matahari dan Kaisar Yi Wuhuang muncul, dan sekarang, ada kaisar kuat lainnya. Dan semua ini karena Lu Ming. Karena pemuda ini, sosok tak terkalahkan ini muncul satu demi satu. Itu membuat banyak orang merasa seperti sedang bermimpi. Monster tua Motian, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, mengapa? Kamu ingin menjadi musuhku? Kaisar Yi Wuhuang menatap lelaki tua gendut itu. Kata-kata Kaisar Yi Wuhuang mengejutkan lebih banyak hati orang. Kaisar Iblis, lelaki tua ini, sebenarnya adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan yang sangat terkenal di tanah air timur, menjadi terkenal di hadapan Kaisar Wuhuang, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik Wuhuang yang asli. Namun, Kaisar Iblis tidak suka menciptakan kekuatan, tetapi suka hidup menyendiri, keberadaannya tidak menentu, dan hampir tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dan dalam ribuan tahun terakhir, sosok Kaisar Iblis telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang melihatnya. Ada desas-desus bahwa Kaisar Iblis seharusnya mati setelah umurnya habis. Selama ribuan tahun, banyak orang di Easter Wasteland telah menyadari fakta ini. Tanpa diduga, setelah ribuan tahun, demon Kaisar benar-benar muncul kembali, dan dia tidak jatuh sama sekali. Di alam raja, umurnya 1000 tahun. Di alam roh laut, umurnya 2000 tahun, dan di alam embrio roh, umurnya 3000 tahun. Di alam spiritual, umurnya bisa mencapai 5000 tahun. Tapi begitu seseorang menembus Marshal Kaisar Realm, umur seseorang bisa sangat meningkat hingga lebih dari 10.000 tahun. Namun, umur prajurit di Marshal Kaisar Realm sangat tidak pasti, yang pendek hanya bisa hidup selama 10.000 tahun, tapi yang panjang bahkan bisa hidup selama 20.000 tahun. Usia Kaisar Iblis pasti lebih dari 15.000 tahun, sehingga banyak orang mengira dia telah jatuh. Haha, apakah menarik bahwa kamu, orang yang agung dan kuat, mempermalukan beberapa junior? Itu terlalu memalukan. Kaisar Iblis tertawa. Ini masalah istana Kaisar Tianshan saya, dan bukan giliran Anda untuk mengkhawatirkannya, jadi silakan saja. Kaisar Yi Wuhuang berkata dengan dingin. Tidak, Tuan, bahwa Lu Ming adalah saudaraku. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya. Jika tidak, kamu akan kehilangan muridku. Teriak Fatih. Saya tidak bisa mengendalikan masalah istana Kaisar Tianshan Anda, tetapi lelaki kecil itu adalah saudara magang saya. Jika dia meninggal, murid saya juga akan mati. Saya juga sangat malu. Bagaimana? Saya tidak peduli dengan Anda dua murid dan cucu. Orang kecil itu, aku ingin mengambilnya, kata Motian, menunjuk Lu Ming. Monster tua Motian, sepertinya kamu ingin menjadi musuhku? Wajah Kaisar Yi Wuhuang menjadi gelap. Tujuannya adalah Lu Ming, bagaimana dia bisa membiarkan monster tua Motian membawanya pergi? Jadi bagaimana jika kamu adalah musuh? Kamu hanya tiruan sekarang, dan tubuh utamamu jauh di luar negeri, kan? Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Kaisar Iblis menyeringai, dan melangkah maju, auranya meledak, dan kapak perang muncul di tangannya. Bab 853 kabur dari kota Kowon. Kalian anak-anak kecil, ayo pergi, dia akan diserahkan kepada orang tua itu. Kaisar Iblis melirik Jiu Yang Shizun dan yang lainnya, dan menebas Di Wuhuang dengan kapak. Kapak ini dapat membuka langit, seolah ingin membelah seluruh kota Kowon. Terima kasih senior, orang gila, ayo pergi. Kata Nini yang Supreme, dan bersama dengan orang gila Yan, bergegas ke samping. Kalian, hentikan kedua bajingan itu. Kaisar Yi Wuhuang memotong cahaya pedang yang mengejutkan dari tangannya, dan bertarung melawan Kaisar Iblis, dan pada saat yang sama memerintahkan makhluk tertinggi dari 6 keluarga kuno. Ya. 6 makhluk tertinggi menjawab,
dan mengepung serta membunuh 9 yang tertinggi dan Yan Kuangtu. "Kalian berenam, pengadilan mati!" teriak Yan Kuangzi, meluncurkan serangan kekerasan. Tapi Jiu yang Supreme dan Yan Kuangtu telah terluka selama pertempuran dengan Kaisar Yi Wuhuang. Saat ini, kekuatan tempur mereka tidak sekuat sebelumnya. Saat ini, mereka dihadang oleh 6 Supremes, dan mereka tidak bisa terburu-buru keluar sama sekali untuk sementara waktu. "Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi." Keluarga Wang sangat marah, dia baru saja terluka parah oleh Luming dan hampir mati. Serangannya adalah yang paling gila, dan dia menyerang Jiu Yang Shizun dan Yan Kuangtu seperti nyawanya. "Sungguh? Ledakan aku!" Penatua tertinggi 9 matahari tiba-tiba mendengus dingin, mengendalikan kuil tertinggi, dan membanting ke arah patriark keluarga Wang. Selama tumbukan, kuil tertinggi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, memancarkan aura yang menakutkan. "Ah, itu tidak bagus." Kulit patriark Wang berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Ledakan! Kuil tertinggi meledak, seperti putaran ledakan matahari, dan kekuatan mengerikan menyapu, menenggelamkan kepala keluarga Wang. "Ah!" Patriark keluarga Wang menjerit, tubuhnya diledakkan ribuan mil jauhnya, tubuhnya compang-camping, separuh tubuhnya meledak, dan dia hampir mati. Menyedihkan, terlalu menyedihkan. Hari ini, patriark keluarga Wang hampir dibunuh oleh Luming, dan akhirnya sembuh, dan hampir terbunuh oleh ledakan kuil tertinggi. Terburu-buru, 9 San Supreme dan Yan Kuangtu bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Kuil tertinggi meledakkan dirinya sendiri, membuka sebuah lorong, dan keduanya memimpin Luming untuk menerobos pengepungan. Mendesis. Gagak emas berkaki 3 yang diubah oleh Yan Kuangtu merobek cakarnya, dan ruang terbuka, dia dan penatua tertinggi 9 matahari bergegas ke celah ruang angkasa dan menghilang. "Kejar, kejar aku!" Kaisar Yi Wuhuang sangat marah dan meraung. 5 Supremes lainnya mengobrak-abrik ruang satu demi satu, mengejar Yan Kuangtu dan yang lainnya. Di kota Kowon, banyak orang yang linglung. Penatua tertinggi 9 matahari dan Yan Kuangtu melarikan diri bersama Luming, dan di atas langit, masih ada 2 kaisar yang kuat yang bertarung. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh Donghuang, dan nama Luming ditakdirkan untuk menarik perhatian semua orang di Donghuang. 3 hari kemudian, di puncak gunung di sebelah barat kota Kowon, jarak yang tak berujung, sesosok duduk bersila, sementara sosok lain terus menampar yang pertama, dan satu demi satu, esensi sejati tenggelam ke dalam tubuh pembentuk. Setelah beberapa saat, sosok terakhir berhenti menampar. Kedua sosok ini persisnya adalah Luming dan Yan Kuangtu. Luming duduk bersila, dan Yan Kuangtu menyembuhkannya. Setelah hampir 3 hari bergegas, mereka akhirnya menyingkirkan kepala 5 keluarga kuno sepenuhnya, dan Yan Kuangtu datang ke sini untuk menyembuhkan Luming. Alis Luming bersinar, dan sebuah manik hitam terbang keluar, dan kemudian, sisa jiwa dari penatua tertinggi 9 matahari, terbang keluar dari manik tersebut. Pada saat ini, jiwa yang tersisa dari makhluk tertinggi 9 matahari sangat lemah, dan tampaknya akan menghilang kapan saja. "Bagaimana kabar Luming?" tanya penatua tertinggi 9 matahari. "Tuan, Luming terluka parah, tetapi setelah saya menyembuhkannya, dia telah banyak pulih, dan dia akan segera bangun," kata Yan Kuangtu. Pada saat ini, tubuh Luming bergetar, dia memuntahkan seteguk darah, dan perlahan membuka matanya. "Di mana saya?" Luming membuka matanya, dan lingkungan di depannya mengejutkannya. "Bukankah dia di kota Kowon?" 9 yang tertinggi dan Yan Kuangtu bertarung dengan Kaisar Yi Wuhuang, tetapi di sini, angin dan laut tenang, bagaimana mungkin ada jejak pertempuran besar? Kemudian, dia melihat Kuangtu Yan dan penatua tertinggi 9 matahari. "Senior Jiu Yang, kakak Yan." Luming sangat gembira saat melihat Mahaguru Jiu Yang dan orang gila Yan. Pertempuran ini dimulai karena dia, tetapi melibatkan Jiu Yang Shizun dan Yan Kuangtu. Jika sesuatu terjadi pada Jiu Yang Shizun dan Yan Kuangtu, dia akan merasa tidak nyaman. Melihat mereka berdua bersama saat ini, sebuah batu di hatinya akhirnya tergeletak. "Luming, bagaimana perasaanmu?"
Kamu telah koma selama 3 hari, kata Nine Sun Supreme. Aku koma selama 3 hari? Lu Ming terkejut, dan berkata, aku jauh lebih baik. Senior Jiu Yang, tempat apa ini? Bukankah di kota Kowon lagi? Lu Ming bertanya. Dia sangat penasaran di dalam hatinya, mengingat situasi saat itu, akan sangat sulit bagi Kaisar Wu Huang untuk bergerak, Penatua tertinggi 9 matahari dan Yan Kuangtu untuk keluar. Mungkin, setelah dia koma, sesuatu yang lain terjadi. Ya, tempat ini bukan di kota Kowon, itu sangat jauh dari kota Kowon, hampir di luar jangkauan pengaruh istana Kaisar Tianshan. Yan Kuangzi mengangguk, dan melanjutkan, kali ini, berkat bantuan dari Kaisar Iblis, jika tidak, sulit bagi kita untuk melarikan diri dari tangan beracun di Kaisar Iblis. Apakah pembangkit tenaga listrik legendaris itu? Lu Ming sangat terkejut, dan tidak mengerti bagaimana Kaisar Iblis akan menyelamatkannya. Mungkinkah Jiu Yang? Pembantu yang diundang oleh Si Sun dan Yan Kuangtu? Itu benar. Senior itu, muridnya, yang tampaknya adalah saudaramu, itulah mengapa Demon Kaisar datang untuk menyelamatkan. Penatua tertinggi 9 matahari menjelaskan. Saudaraku? Lu Ming bahkan lebih terkejut. Bersenandung. Pada saat ini, di atas langit, ruang tiba-tiba terbelah. Lu Ming terkejut. Seharusnya Senior Motian yang telah tiba, kata Yan Kuangtu. Rupanya, mereka pernah berhubungan sebelumnya. Benar saja, beberapa sosok keluar dari celah angkasa. Salah satu lelaki tua itu adalah Kaisar Iblis, dan di samping Kaisar Iblis, ada 2 pria muda, seorang pria dan seorang wanita. Gendut, Ting Ting. Lu Ming sangat gembira saat melihat kedua anak muda itu. Kedua anak muda itu adalah Fatty dan Ruan Ting Ting. Lu Ming, haha, kamu baik-baik saja. Pria gendut itu menyeringai dan terbang menuju Lu Ming. Aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Dia akhirnya tahu siapa saudara laki-lakinya, dan itu pasti si gendut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan si gendut sebenarnya adalah Kaisar Iblis yang legendaris. Junior ini memberi penghormatan kepada Senior Motian. Kali ini, terima kasih Senior Motian atas bantuanmu. 9 yang berdaulat, Yan Kuangtu melangkah maju, memberi hormat dan berterima kasih kepada Kaisar Iblis. Junior Lu Ming, terima kasih Senior Motian atas bantuanmu. Lu Ming juga melangkah maju untuk memberi hormat. Kamu tidak harus sopan, jika bukan demi muridku yang tidak berbakti kali ini, aku tidak akan terlalu malas untuk melakukannya kali ini, dan aku menyinggung dia tanpa alasan. Iblis Kaisar melengkungkan bibirnya dan berkata, Abadi, apakah kamu takut pada Kaisar Yu Huang? Pria gendut itu mengerutkan bibirnya dan menatap Kaisar Iblis. Penatua tertinggi 9 matahari, Yan Kuangtu, Lu Ming, dan Ruan Ting Ting, kelopak mata mereka berkedut, hampir menggigit lidah mereka sendiri. Kekal? Fatty benar-benar memanggil Demon Kaisar seperti itu? Bab 854 sampai jumpa di pertempuran keberuntungan. Kaisar Iblis sangat marah, meniup janggutnya dan menatap, dan mengutuk, bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Orang tua itu akan takut pada anak itu Ketika orang tua itu memerintah dunia, kakek-kakek-kakekmu adalah belum lahir. Bajingan kecil, biar ku beritahu, aku takut mendapat masalah, tahu? Tapi pria gendut itu masih mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan curiga. Momentum Kaisar Motian tidak bisa membantu tetapi sedikit melemah, dan dia berkata, bajingan kecil, apa yang kamu tahu? Izinkan saya memberitahu Anda, anak Di itu benar-benar luar biasa dan berbakat, dan kultivasinya sangat maju. Kali ini, untungnya, itu dia avatar, tubuh utamanya, harus dikembangkan di luar negeri, jika tidak, bahkan lelaki tua itu mungkin tidak dapat menghentikannya. Penatua tertinggi 9 matahari dan Yan Kuangtu mengangguk, dan mereka sangat tahu kekuatan Kaisar Yu Huang sehat. Jika tidak kuat, bagaimana bisa membangun istana Kaisar Tianshan di Donghuang, dan samar-samar bisa bersaing dengan lembah setan langit? Anda harus tahu bahwa sebelum istana Kaisar Tianshan, sekte mayat surgawi tidak ada. Pada saat itu, ada sekte boneka Fu dan pasukan tingkat penguasa lainnya. Semua pasukan ras manusia bergabung untuk bersaing dengan lembah setan langit.
Tapi sekarang, hanya keluarga istana Kaisar Tianshan yang bisa bersaing dengan lembah setan langit, ini menunjukkan betapa kuatnya Di. Setelah pertempuran ini, tubuh Di pasti akan kembali dari luar negeri, tetapi mereka yang dapat membantu kultivasi pertama pasti sangat jauh dari benua Shenhuang. Tidak mungkin kembali dalam waktu singkat, tetapi setelah dia kembali, dia pasti akan mengejarmu dengan seluruh kekuatannya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Kaisar Iblis. Senior, kami berencana untuk pergi ke sekte boneka Fu dan membiarkan Luming bersiap sepenuhnya untuk pertempuran keberuntungan. Kata penatua tertinggi 9 matahari. Yah, Gunung Liangi dari sekte boneka Fu, bahkan jika Kaisar datang sendiri, dia tidak dapat menembusnya. Ini adalah tempat yang bagus. Kaisar Iblis mengangguk. Senior Jiuyang, akankah kita pergi ke sekte boneka Fu selanjutnya? Lalu orang tuaku. Wajah Luming sedikit berubah, dia memikirkan Lu Yuntian dan yang lainnya. Keluarga Lu berada di dalam wilayah istana Kaisar Tianshan. Bocah kecil, situasimu, bajingan kecil ini sudah memberitahuku tentang hal itu sebelumnya. Tempat lelaki tua itu tinggal dalam pengasingan hanya di timur Donghuang, tidak jauh dari kampung halamanmu. Jika orang tuamu khawatir, aku akan mengambil pedulikan mereka untukmu. Ya, Kaisar Yu Huang, meskipun perilakunya agak tidak teratur, tetapi dia adalah Wu Huang, jadi dia tidak akan menyentuh keluargamu karena kamu, jika tidak maka akan tersebar bahwa dia adalah seorang pria agung dan kuat, dan dia tidak bisa berurusan dengan linghai para junior di alam, pergi dan mengancam anggota keluarga pihak lain. Setelah itu, Di benar-benar tidak ingin main-main di hutan belantara timur, dia akan kalah semua keagungannya, kata Demon Kaisar. Luming sangat gembira, dan dengan cepat memberi hormat kepada Kaisar Iblis, berkata, Luming terima kasih lagi, senior. Demi bajingan kecil ini. Kaisar Iblis melambaikan tangannya. Sebenarnya, dia punya rencana lain dalam pikirannya. Luming, putra ini, bukanlah masalah kecil. Menghadapi Kaisar, dia berani bergerak. Tekad dan keberanian ini mengejutkannya. Orang biasa, di hadapan pembangkit tenaga listrik Kaisar, apalagi bergerak, tidak buruk untuk bisa berdiri teguh. Di bawah aura seperti Tian Wei, mereka bahkan tidak bisa membangkitkan semangat juang sedikit pun. Sebelum bertarung, mereka akan kalah lebih dulu. Tapi Luming, di alam lautan spiritual, benar-benar mengalami kemunduran yang sangat langka di dunia. Jika Luming dapat melintasi Gunung di masa depannya tidak akan terbatas. Adapun dia, umurnya benar-benar habis. Jika dia dapat menggunakan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan Luming, dia akan dapat menggunakan kekuatan Luming untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Dia merencanakan untuk kemajuan udara. Kaisar Iblis memandangi penatua tertinggi 9 matahari lagi, dan bertanya, sebenarnya, aku sangat penasaran, mengapa Di membunuhmu saat itu, dan sekarang, mengapa dia harus menangkap si kecil Luming ini? Dulu seperti ini, segera, penatua tertinggi 9 matahari menjelaskan sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Sialan, lelaki tua Di sebenarnya sangat tercela, sayang sekali aku telah berjuang untuknya selama bertahun-tahun. Yan Kuangtu meraung, geram. Aku benar-benar tidak menyangka Di akan bertindak begitu tercela dan tidak hati-hati. Sepertinya Di punya rencana besar. Kaisar Iblis merenung. Memang menurut dugaanku, rencana Di tidak sesederhana Dong Huang, kata Jiu yang Supreme. Yah, lelaki tua itu juga akan pergi. Lelaki tua itu semakin tua, dan lelaki Di itu pada akhirnya harus ditangani olehmu. Kaisar Iblis mengangguk, lalu berkata, Luming, setelah setengah tahun itu, aku akan pergi ke sekte boneka Fu untuk menemukanmu dan bergabung dengan kami dalam pertempuran keberuntungan, jadi aku tidak akan berjuang untuk istana Kaisar Tianshan, kata pria gendut itu. Luming, aku juga pergi. Ruan Tingting datang dan berkata, Oke, hati-hati, sampai jumpa di pertempuran keberuntungan. Luming mengepalkan tinjunya. Ayo pergi, bajingan kecil. Kembali kali ini dan berlatih keras untukku, kali ini kamu tahu apa yang ada di luar langit. Kaisar Iblis mengutuk, melambaikan tangannya, menggulung Fatih dan Ruan Tingting, merobek ruang, melangkah dan kemudian,
ruang dipulihkan, dan sosok beberapa orang telah menghilang. Lu Ming, ini yang kamu taruh di kuil tertinggi, kamu bisa mengambilnya. Kuil tertinggi telah runtuh. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan penatua tertinggi 9 matahari dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Jiu yang senior, apakah kamu baik-baik saja? Lu Ming mengambilnya, melihat jiwa sisa yang lemah dari penatua tertinggi 9 matahari, Lu Ming merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, kekuatan jiwa dari penatua tertinggi 9 matahari telah pulih banyak, tetapi kali ini menjadi lebih lemah dari sebelumnya, kali ini semua karena dia. Lu Ming, jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Setelah pertempuran ini, itu adalah hal yang baik untuk kita. Penatua tertinggi 9 matahari berkata seolah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Lu Ming. Bagus. Lu Ming terkejut. Betul. Ketika garis keturunanmu pecah sebelumnya, Maha Guru dari keluarga kuno segera tiba. Ini berarti bahwa sebelum itu, Di menemukan bahwa garis keturunan 9 naga muncul di kota 9 naga, jadi dia mengirim orang untuk mengawasi. Di atasnya. Aku masih kecil. Lihatlah Di, bahkan memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah pertempuran ini, keuntungan pertama adalah bahwa kedua belah pihak telah membuat jelas, sehingga tidak perlu khawatir tentang Di membuat langkah rahasia. Juga, setelah pertempuran ini, orang gila akan mengikuti kita. Dengan bantuan orang gila, kekuatan jiwaku pasti akan pulih lebih cepat. Selanjutnya, orang fanatik juga akan sangat membantumu dalam mengendalikan sekte boneka Fu. Selain itu, kamu juga bisa berteman dengan Kaisar Iblis. Pada saat-saat kritis, jika ada Kaisar Iblis yang membantu kita, itu akan sangat baik bagi kita. Sangat membantu, ini semua adalah keuntungan. Jiu Yang Supreme menjelaskan. Lu Ming mengangguk memang, antara lain, dengan bantuan Yan Fen, dia akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke sekte boneka Fu. Aku memiliki bola pengumpul jiwa ini, yang perlahan dapat memulihkan kekuatan jiwaku. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, lalu pergi ke sekte boneka. Setelah kamu stabil di sekte boneka, orang gila itu akan mengambil saya di sana. Carilah harta karun yang memulihkan kekuatan jiwa. Setelah penatua tertinggi 9 matahari berkata, dia terbang ke bola hitam dan tenggelam ke tengah alis Lu Ming lagi. Bab 855 Sekte Boneka Fu, Gunung Liangi. Lu Ming, ayo pergi, keluar dari sini dulu. Cari tempat, dan sembuhkan lukamu. Suatu hari kemudian, mereka telah sepenuhnya meninggalkan wilayah Istana Kaisar Tianshan dan memasuki wilayah Sekte Boneka Fu. Wilayah yang ditempati Sekte Boneka Fu jauh lebih kecil daripada Istana Kaisar Tianshan, tetapi masih memiliki lebih dari 30 domain besar, yang sangat luas. Di antara pegunungan yang luas, ada sebuah danau kecil yang tersebar di antara mereka, seperti mutiara yang cerah. Lu Ming duduk bersila di tepi danau, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan menjalankan Zanlong Senjue. Di puncak beberapa mil jauhnya, Yan Kuangtu sedang duduk bersila, juga menyembuhkan lukanya. Yan Kuangtu juga terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Wu Huang. Kota Kowon sangat gelisah. Meskipun perang telah berakhir, kekacauan yang disebabkan oleh perang semakin meluas. Banyak orang membicarakan masalah ini. Nama Lu Ming, Yan Kuangtu, dan penatua tertinggi 9 matahari dibicarakan oleh banyak orang. Posisi 9 pembuluh darah naga dijaga oleh kuali 9 naga ilahi. Setelah perang, 9 kuali dewa kembali ke tempat lama, seperti Gunung Suci kuno, yang tidak akan berpindah selama berabad-abad. Banyak orang pergi untuk mengamati posisi 9 pembuluh darah naga, dan bahkan banyak orang melangkah maju, berharap untuk mengikuti teladan Lu Ming dan naik ke puncak. Sangat disayangkan bahwa mereka ditakdirkan untuk kecewa, bagaimana mereka bisa memindahkan kuali dewa yang tidak bisa digerakkan oleh yang kuat di jalan kekaisaran? Mengapa? Mengapa Lu Ming bisa berdiri dan bahkan memanggil Jiu Ding, tetapi yang lain tidak bisa? Rahasia apa yang dia miliki? Mungkin dia telah disetujui oleh Jiulong Shending? Saya mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan darah Lu Ming. Dikatakan bahwa Yang Mulia Kaisar Wu pindah karena darah ini. Sekarang Lu Ming belum mati, menurut Anda apakah dia akan kembali suatu hari dan memanggil Jiu Ding?
Kecilkan suaramu, jangan bunuh aku. Banyak orang sedang berdiskusi, tetapi ketika sampai pada topik sensitif, mereka semua berhati-hati. Biarkan angin bertiup dan hujan, Jiu Ding tidak bergerak, seolah menunggu tuannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di tepi danau kecil, kecemerlangan membayangi tubuh Luming. Ada suara seperti tsunami yang keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, suara itu mereda, dan Luming membuka matanya. Cederanya telah sembuh. Sayangnya, darah Jiulong meledakkan cakra emas, dan sekarang dia telah kembali ke tingkat ke-9 dari tingkat raja, tetapi itu tidak masalah. Selama esensi darahnya cukup, dia bisa segera dipromosikan ke tingkat dewa. Luming berpikir dalam hatinya. Saya berpikir dalam hati. Kekuatanku masih terlalu lemah, jauh dari yang kuat itu. Luming mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Setelah pertempuran ini, Luming dengan jelas melihat celah antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik puncak Donghuang di depan Kaisar Yu Huang. Dia seperti semut, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Ada juga makhluk tertinggi, pusat kekuatan di alam roh dan dewa, semuanya menakutkan dan mengejutkan, jauh lebih kuat darinya. Kekuatannya terlalu lemah, semuanya pasif. Kekuatan, semuanya karena kekuatan, dia harus meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Xiao Qing, kamu menungguku di Zhongzhou. Aku pasti akan pergi ke Zhongzhou dan membawamu pergi. Hari ini tidak akan lama lagi. Mata Luming menunjukkan kegigihan. Kali ini, dia mengerti bahwa dia impulsif, tetapi siapa yang tidak impulsif saat masih muda? Terlebih lagi, menghadapi orang yang dia cintai, bagaimana dia bisa acuh tak acuh melihat dia pergi ke tempat yang dia tidak ingin pergi dan menderita? Kuncinya adalah kekuatannya tidak cukup. Jika dia cukup kuat, dia bisa menembus semua rintangan. Siapa yang bisa menghentikannya? Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya Luming sangat menginginkan kekuatan. Pertama kali, ketika Lu Yao merampas darahnya dan ingin mengambil keluarga Lu, saat itulah Luming merindukan kekuatan, dan jika dia memiliki kekuatan, dia akan mampu mengalahkan Lu Yao, mendapatkan kembali kendali atas keluarga Lu, kendalikan takdirnya sendiri. Dan biarkan Li Ping tidak diintimidasi. Tapi sekarang, dia merindukan kekuatan, dan dengan kekuatan, dia bisa membawa pergi Xian Yan Qing, berperang melawan Kaisar Wu Huang, dan melindungi kerabat dan teman-temannya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, Luming menenangkan dirinya. Orang itu dandan, aku tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, Luming memikirkan Dandan. Sebelumnya, selama pertempuran di kota Kowon, Dandan melarikan diri dan tidak tahu kemana dia pergi. Orang itu sangat licik, dia seharusnya baik-baik saja. Luming berpikir sendiri. Luming, bagaimana lukamu? Kuang Tuyan muncul di sebelah Luming dan bertanya. Sudah sembuh. Luming bangkit dan berkata. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke Gunung Liangi dari Sekte Boneka Fu. Saya seorang kenalan lama dengan master dari Sekte Boneka Fu. Saya sudah memberitahu dia. Kata Yan Kuangtu. Kakak Yan, tolong. Luming mengepalkan tinjunya dan berkata. Haha, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Omong-omong, kita masih bersaudara, tapi Tuan menyitamu sebagai murid. Yan Kuangtu tertawa. Segera, Yan Kuangtu merobek ruang dan bergegas menuju Gunung Liangi bersama Luming. Setengah hari kemudian, pegunungan besar muncul di depan Luming. Berdiri tinggi di langit, Luming masih bisa merasakan kemegahan dan kemegahan Gunung Liangi meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui berapa mil. Gunung Liangi adalah markas Sekte Boneka Fu, terdiri dari dua gunung besar. Kedua gunung ini, seperti dua ikan yin dan yang, saling terkait satu sama lain, membentuk bentuk Tai Chi dan Liangi. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, Luming masih merasakan tekanan besar menembus hatinya, menekan lautan kesadarannya, membuat api spiritualnya berdenyut untuk beberapa saat. Dua pegunungan membentuk formasi alami, dan dengan bantuan formasi prasasti yang besar, apakah ini Gunung Liangi, yang dikatakan tidak dapat dipatahkan oleh Kaisar Wu? Itu benar-benar melampaui kekayaan langit dan bumi. Luming diam-diam berseru.
Dia merasa bahwa di sekitar Gunung Liangi, ada barisan pembunuhan yang menakutkan, begitu musuh yang kuat mendekat, mereka pasti akan melancarkan pembunuhan yang tiada taranya. Ini adalah markas dari sekte boneka Fu. Setelah bertahun-tahun tanpa henti, itu telah mengukir susunan pembunuhan yang mengerikan. Kaisar Wu tidak berdaya. Bersenandung. Pada saat ini, ruang di depan tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian ruang itu terbelah, dan sesosok tubuh keluar darinya. Ini adalah pria parubaya dengan janggut panjang, mengenakan jubah tai chi, dengan sikap seperti peri, dan matanya penuh kebijaksanaan. Begitu dia muncul, dia melirik Yan Kuangfu dan Lu Ming, dan berkata, "Yan Kuangfu, kalian benar-benar membuat keributan besar. Pertempuran kota Kowon terkenal di hutan belantara timur. Sekarang, aku khawatir lebih besar kekuatan seseorang, aku tahu. Bai Shijin, apakah kamu mengolok-olokku?" Yan Kuangtu menyesap anggur, berkata dengan santai, dan kemudian memperkenalkan kepada Lu Ming, "Orang ini adalah Bai Shijin, jimat dari sekte boneka Futuan. Sekte itu adalah kenalan lamaku." Lu Ming terkejut, ternyata orang ini adalah penguasa sekte Fu. Sekarang, sekte boneka Fu dibagi menjadi dua faksi, sekte Fu dan sekte boneka. Tidak satu pun dari kedua faksi tersebut menerima yang lain, dan mereka terus-menerus berdebat satu sama lain. "Kamu Lu Ming, kan? Sekarang namamu sangat keras. Kudengar pertempuran kota Kowon dimulai olehmu. Aku sangat penasaran. Apakah ada sesuatu yang dapat menarik Kaisar Yi untuk melakukannya sendiri?" Jin memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu di matanya. Bab 856. "Bai Shijin, mari kita bicarakan masalah ini nanti, mari kita bicarakan bisnisnya dulu," kata Yan Kuangtu. "Bisnis? Yan Kuangtu, kalian berdua, bukankah kalian benar-benar ingin berlindung di sekte bonekaku? Omong-omong, lembah iblis surgawi dan sekte mayat surgawi adalah pilihan yang lebih baik, bukan? Hanya dengan kekuatan kaisar bisa lebih baik kita melawan istana di Tianshan dan di..." Bai Shijin mengelus janggutnya dan berkata, "Bai Shijin, kamu salah. Aku di sini bukan untuk bergabung dengan sekte boneka Fu, tetapi untuk membantu Lu Ming dan memimpin sekte boneka Fu." Yan Kuangtu sangat langsung ke intinya. "Apa katamu?" Bai Shijin tiba-tiba menarik napas kuat-kuat, matanya menjadi dingin. Dia menatap Yan Kuangtu dan berkata, "Yan Kuangtu, lelucon ini sama sekali tidak lucu." "Itu tidak lucu, tapi tidak lelucon. Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, Lu Ming adalah penerus senior Lian Chang," kata Yan Kuangtu. "Apa? Apa yang kamu katakan?" Kali ini, Bai Shijin hampir berteriak, sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya, matanya membelalak, dan dia menatap Lu Ming dengan heran. "Penerus Master Lian Chang? Pernahkah Anda bertemu dengan Master Lian Chang? Master telah hilang selama 3.000 tahun, di mana Anda bertemu dengannya? Jangan coba-coba membohongi saya." Bai Si mengajukan banyak pertanyaan. "Senior Putih, apakah kamu benar atau tidak? Lihat saja ini dan kamu akan tahu." Lu Ming maju selangkah, melambaikan tangannya, dan diagram formasi 10.000 muncul di tangannya. Diukir dengan gunung, sungai, danau dan lautan, garis tak berujung dan indah, sangat misterius. Murid Bai Shijin berkontraksi dengan tajam, matanya tertuju pada Wan Shentu di tangan Lu Ming, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Wan Shentu, ini benar-benar Wan Shentu? Apa yang terjadi dengan Patriark Lian Chang? Mengapa dia menghilang selama 3.000 tahun? Tidak kembali? Tuan Lian Chang, saya khawatir waktu hampir habis." Lu Ming menghela nafas. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Bai Shijin menatap Lu Ming, seolah ingin melihat Lu Ming. "Bai Shijin, kamu masih tidak percaya bahwa kamu memiliki peta formasi 10.000 di tanganmu?" Yan Kuangtu berkata dengan dingin. "Wan Shentu adalah senjata magis Patriark Lian Chang, dan itu juga merupakan tanda dari kepala leluhur sekte boneka Fu. Jika tidak diwariskan oleh Patriark Lian Chang, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya, bahkan jika itu adalah kaisar, kamu tidak bisa mendapatkannya. Karena Lu Ming bisa mendapatkannya, tentu saja aku percaya, tapi apa yang terjadi? Di mana Patriark Lian Chang sekarang?"
Aku ingin tahu, kata Bai Shijin. Masalahnya seperti ini. Segera, Lu Ming menjelaskan secara singkat soal melihat Lian Chang. Apa? Sang patriark dibunuh oleh Di. Sialan, kamu Di yang tercela dan tidak tahu malu. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Ming, Bai Shijin meraung dengan marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lian Chang dibunuh oleh Kaisar Yi saat itu, dan kemudian istana Kaisar Tianshan secara bertahap merambah wilayah sekte boneka Fu, membuat sekte boneka Fu semakin lemah. Bai Shijin, kamu sudah tahu keseluruhan ceritanya. Lu Ming adalah penerus senior Lian Chang. Dia dipercaya oleh senior Lian Chang untuk memimpin sekte boneka Fu. Apakah kamu akan melanggar perintah patriark? Yan Kuang menatap Bai Shijin, katanya dengan suara berat. Wajah Bai Shijin muram, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia berkata setelah beberapa saat, saya menerima kebaikan yang besar dari patriark saya saat itu, tanpa patriark saya tidak akan berada di tempat saya hari ini, saya tidak akan pernah berani melakukannya. Menantikan kebaikan patriark saya, bagaimana saya bisa tidak mematuhi perintah saya? Tapi sekte boneka Fu tidak dihitung seperti yang saya katakan. Di antara sekte Fu, ada veteran, belum lagi, ada orang dari sekte boneka. Mereka mungkin tidak setuju. Sangat sulit bagi Lu Ming untuk mengambil alih sekte boneka Fu. Maksudmu, mereka tidak akan menghormati nyawa Lian Chang? Yan Kuangtu berkata dengan dingin. Jika Tuan Lian Chang benar-benar ada, mereka tidak akan berani. Tetapi sekarang, dengan Lu Ming, seorang junior, akan sangat sulit untuk mengandalkan hanya peta 10.000 formasi. Bai Shijin menghela nafas. Putih senior, jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu? Lu Ming tersenyum. Oke, kalian ikuti aku ke sekte boneka Fu dulu, dan aku akan memanggil para tetua dari kedua faksi untuk membuat keputusan bersama. Bai Shijin berpikir sejenak dan berkata, Oke, ayo lakukan itu. Yan Kuangtu mengangguk. Segera, Bai Shijin merobek ruang tersebut, dan keduanya mengikuti Bai Shijin ke dalam ruang tersebut. Jika Anda mengikuti Bai Shijin, Anda secara alami tidak akan diserang oleh formasi, jika tidak, bahkan jika Anda berjalan di luar angkasa, Anda masih akan diserang oleh formasi tersebut. Saat berikutnya, ruang bergetar, dan Lu Ming dan Yan Kuangtu, bersama dengan Bai Shijin, muncul di halaman terpisah. Yan Kuangtu, Lu Ming, kalian berdua akan tinggal di sini untuk 1 malam dulu. Besok, aku akan memanggil para pemimpin tingkat tinggi dan tetua dari kedua faksi untuk berdiskusi dan memutuskan bersama. Kemudian kalian akan pergi bersama, kata Bai Shijin. Lu Ming dan Yan Kuangtu mengangguk, lalu Bai Shijin pergi. Kakak Yan, kita baru saja memasuki sekte boneka Fu, dan Bai Si memasuki orang ini, bisakah kamu mempercayainya? Lu Ming bertanya pada Yan Kuangtu. Jika Bai Shijin memiliki niat jahat, bukankah sangat berbahaya bagi mereka untuk masuk ke sini seperti ini? Lu Ming, Anda dapat yakin tentang ini. Bai Shijin adalah kenalan lama tuannya. Dia telah mengenal saya selama bertahun-tahun. Dia sangat saleh. Terlebih lagi, dia diajar oleh senior Lian Chang saat itu. Dia adalah seorang murid dan cucu, tapi dia hampir sama dengan seorang murid, dan dia setia kepada senior Lian Chang, kata Yan Kuangtu. Jika demikian, itu bagus, kata Lu Ming. Sekarang, mereka tinggal di sini. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Lian Chang mengutus seseorang untuk membawa mereka ke balai pertemuan. Di aula besar, ada lebih dari selusin sosok duduk. Ada lebih dari selusin orang, termasuk pria dan wanita, beberapa paruh baya, dan beberapa orang tua pucat. Di atas, di sebelah kiri, adalah Bai Shijin, dan di sebelah kanan, adalah seorang lelaki tua berpenampilan seperti peri. Orang tua ini adalah pemimpin sekte boneka saat ini, Du Songjue. Selusin orang di aula adalah kelompok veteran tertinggi dari sekte boneka Fu, beberapa di antaranya setara dengan alam tertinggi, dan yang terburuk juga setara dengan keberadaan puncak lapisan ke-9 dewa spiritual. Itu adalah sekelompok orang dengan status tertinggi di sekte boneka Fu. Bai Shijin,
Kamu memanggil kami semua bersama dan mengatakan bahwa kamu memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Bisakah kita membicarakannya sekarang? Di sisi kanan bawah, seorang pria parubaya dengan penampilan seorang kata pria kekar. Orang ini adalah veteran dari faksi boneka, yang disebut Meng Chong, sangat kuat, setara dengan alam tertinggi. Saat ini, hanya ada 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di sekte boneka Fu. Kekuatan orang ini di sekte boneka Fu bisa dibayangkan. Semua orang belum datang, ketika kita tiba, tentu saja aku akan memberitahumu, kata Bai Shijin. Ini belum semuanya, eksekutif tingkat tinggi dari kedua faksi telah tiba. Jadi siapa lagi yang harus kita tunggu? Kata Meng Chong. Menunggu kami. Sebuah suara kasar terdengar dari luar aula, dan kemudian, 2 sosok masuk dari luar. Yan Kuangtu, apakah itu kamu? Meng Chong tiba-tiba berdiri ketika dia melihat Yan Kuangtu, dan ada cahaya perak bersinar di antara alisnya, tetapi di dalam perak, ada jejak cahaya keemasan pucat, kekuatan yang kuat aura. Cahaya keemasan redup yang menyebar, menunjukkan bahwa api spiritual akan berubah menjadi emas. Api spiritual emas adalah pemurni prasasti tingkat 9. Setara dengan kaisar yang kuat. Perak dengan emas, setara dengan kaisar setengah langkah, adalah yang tertinggi. Bab 857. Ledakan. Yan Kuangtu juga memancarkan aura yang kuat, menatap Meng Chong, berkata, Meng Chong, siapa namamu? Apakah kamu terkejut melihatku? Tentu saja aku terkejut melihatmu. Siapa yang tidak tahu? Yan Kuangfu, ternyata kamu melarikan diri dari kota Kowon, tetapi datang ke Gunung Liangyi, jadi kamu ingin berlindung dengan sekte boneka Fu kami. Bai Shijin, kamu memanggil kami untuk membahas masalah Yan Kuangfu, kan? Aku keberatan. Jika Kaisar Yi Wuhuang tahu bahwa Yan Kuangzi telah berlindung dengan kita dan memulai perang dengan sekte boneka Fu kita, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Kata Meng Chong keras. Benar, Yan Kuangzang kuat dalam pertempuran, tapi tidak ada gunanya menyinggung Kaisar Wuhuang. Para veteran lain dari faksi boneka juga berbicara. Luming menyaksikan dengan mata dingin. Dikatakan bahwa faksi boneka bermaksud mencari perlindungan dengan Kaisar Wuhuang. Sekarang tampaknya itu benar. Namun, Bai Shijin dan para tetua dari faksi Fu tidak bersuara. Haha, Meng Chong, menurutku kalian terlalu banyak berpikir. Aku datang bukan untuk berlindung denganmu. Aku datang ke sini karena kakak Luming. Yan Kuangtu tertawa keras. Luming. Mata yang lain beralih ke Luming. Ada rasa ingin tahu di mata mereka, ingin tahu mengapa pemuda seperti itu menyebabkan perang di kota Kowon, dan bahkan Kaisar Yi Wuhuang secara pribadi menembaknya. Dia adalah Luming. Dikatakan bahwa pertempuran kota Kowon adalah karena dia. Anda ingin kami melindunginya, bukan? Terlebih lagi, bagaimana mungkin menyinggung Kaisar Yi Wu karena dia? Matman Yan, saran saya Anda untuk melanjutkan cepat dan pergi. Tidak ada diskusi tentang masalah ini. Kata Meng Chong. Siapa bilang Luming datang untuk mencari perlindungan dengan sekte boneka Fu? Dia datang untuk memimpin sekte boneka Fu. Yan Kuangtu menyeringai. Diam. Di aula, tiba-tiba terdiam. Semua tetua dari sekte boneka Fu tertegun sejenak, menatap Matman Yan dan Luming dengan linglung. Hahaha, Yan Kuangtu, saya pikir Anda gila. Anda dipukuli dengan bodoh oleh Kaisar Wuhuang di kota Kowon. Anda tidak bisa tinggal di kota Kowon, dan Anda benar-benar datang ke sekte boneka Fu saya untuk berbicara gila. Dia, kepala berbulu anak laki-laki, yang bertanggung jawab atas sekte boneka? Lelucon besar. Setelah beberapa saat, Meng Chong tertawa terbahak-bahak. Dan yang lainnya memandang Yan Kuangtu seperti sedang melihat orang gila. Yan Kuangzi mengerutkan bibirnya, tidak menganggapnya serius, mengeluarkan labu anggur, menyesap anggurnya, dan berkata dengan ringan, jika Luming adalah penerus senior Lian Chang, yang dipercayakan oleh senior Lian Chang untuk memimpin dari sekte Fu Puppet. Lalu apakah Anda tahu apakah itu mungkin? Diam. Di aula, tiba-tiba menjadi sunyi lagi, dan terdengar suara jarum jatuh. Omong kosong,
Tuan Lianchang telah menghilang selama 3.000 tahun, bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dari Tuan Lianchang? Meng Chong masih berbicara. Di sisi lain, mata Jun Songjue berkedip, dan dia melirik Bai Shijin yang tanpa ekspresi. Aku tidak tahu ini, bisakah kamu membuktikannya? Pada saat ini, Lu Ming maju selangkah, dan di tangannya, diagram Wan Sheng muncul. Tiba-tiba, di aula, mata semua orang tertuju pada 10.000 diagram formasi. His. Lalu, terdengar hembusan napas. Wan Shentu, ini sebenarnya Wan Shentu, astaga, Wan Shentu telah muncul kembali. Di aula, terdengar seruan-seruan. Masing-masing tetua memiliki cahaya perak di antara alis mereka, api spiritual mereka melonjak, dan kekuatan spiritual mereka seperti badai spiritual, menembus aula, membentuk tekanan yang kuat. Wan Shentu, nak, dari mana kamu mendapatkannya? Cepat dan serahkan. Meng Chong tiba-tiba berdiri, dengan tekanan yang menakutkan di antara alisnya, dan menekan ke arah Lu Ming. Keserakahan bersinar di matanya, jika dia bisa mendapatkan diagram formasi 10.000, maka sekte boneka akan dapat memerintah seluruh sekte boneka Fu. Di atas, mata Jun Junjue juga bersinar terang, dan api spiritual melompat di antara alisnya, jelas sangat bersemangat. Menabrak. Yan Kuangtu melangkah maju dengan satu langkah, dan aura yang kuat keluar, menutupi tubuh Lu Ming, menahan tekanan. Apa? Kamu ingin menentang perintah senior Lianchang dan merebut peta formasi 10.000? Mata Yan Kuangtu dingin. Peta formasi 10.000 adalah objek suci dari sekte boneka Fu. Bagaimana itu bisa dikendalikan oleh anak nakal? Cepat dan serahkan peta formasi 10.000 dan beritahu Guru Lianchang tentang situasinya. Kami dapat membiarkan Anda pergi dengan aman. Meng Chong berkata dengan dingin. Ini lelucon, Meng Chong, percaya atau tidak, aku telah menghapusmu. Yan Kuangtu merong dengan liar, dan api Golden Crow dan aura kekerasan memenuhi tubuhnya, menekan ke arah Meng Chong, menyebabkan aura di aula menjadi tiba-tiba bangkit dengan hebat. Wajah Meng Chong berubah drastis, dan api semangatnya melonjak. Di depannya, prasasti padat tiba-tiba muncul, membentuk formasi prasasti besar, menahan tekanan Yan Kuangse, dan berteriak pada saat yang sama, Yan Kuangsang, meskipun kamu kuat dalam pertempuran, tapi ini adalah sekte boneka Fu, jika ada perkelahian, kamu pasti akan mati. Membunuhmu sudah cukup. Kata Yan Kuangtu keras, sangat mendominasi. Meng Chong, serta anggota lain dari fraksi boneka semuanya tampak serius. Mereka memikirkan pertempuran kota Kowon. Dalam pertempuran kota Kowon, Yan Kuangtu tidak terkalahkan dalam kekuatan tempur, dan dia benar-benar mampu mengalahkan 3 makhluk tertinggi. Kekuatan tempurnya begitu kuat hingga menakutkan. Jika ada pertempuran nyata, bahkan jika mereka bisa menang Yan Kuangtu, mereka harus membayar mahal. Haha, Meng Chong, saudara magang gila, kita adalah kenalan lama, mengapa repot-repot menjadi begitu tegang? Duduk dan bicara pelan-pelan. Pada saat ini, Jun Jun, yang tidak pernah berbicara, berkata sambil tersenyum. Meng Chong mendengus dingin dan duduk lagi. Yan Kuangtu terkekeh, dan aura di tubuhnya juga mereda. Lu Ming tidak berbicara, tetapi sedikit menghela nafas di dalam hatinya. Dia sudah lama tahu bahwa jika dia ingin memimpin sekte boneka Fu, tidak mungkin semudah itu hanya dengan peta 10.000 formasi. Ini masih adegan dengan Yan Kuangtu, jika tidak ada Yan Kuangtu, dan dia sendirian, dia percaya bahwa orang-orang dari sekte boneka Fu pasti akan membunuhnya, dan kemudian merebut peta formasi 10.000, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah kekuatan, dan hanya dengan kekuatan dapat ada ruang untuk negosiasi. Lu Ming mendapatkan warisan dari Master Lianchang, tidak ada yang salah dengan itu, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan Wan Shentu. Pada saat ini, Bai Shijin berbicara perlahan. Ya, memang begitu. Para veteran lain dari faksi Fu juga mengangguk. Meski begitu, jadi apa? Biarkan dia menjadi anak nakal untuk memimpin sekte boneka Fu? Selain itu, dia menyinggung Kaisar Wu Huang. Ketika Kaisar Wu Huang datang ke pintu, itu akan menjadi malapetaka. Meng Chong mendengus dingin. Hehe, Meng Chong,
Aku tahu bahwa kamu adalah faksi boneka dan ingin berlindung di Kaisar Yi Wuhuang, tetapi apakah Kaisar Yi layak untuk dipercaya? Sebagai Tuanku Jiu yang Supreme, berapa banyak kontribusi yang telah diberikan untuk Kaisar Yi? Bunuh sebagai segera setelah kamu membunuh, kamu mungkin akan berakhir seperti ini jika kamu berlindung di masa lalu. Yan Kuangtu tertawa. Du Songjue, Meng Chong dan anggota faksi boneka lainnya mengubah ekspresi mereka dan tetap diam. Dan izinkan saya memberitahu Anda satu hal, tidakkah Anda ingin tahu mengapa senior Lian Chang menghilang tiba-tiba? Dia dibunuh oleh Di, hanya menyisakan gumpalan jiwa yang lolos ke tanah. Bab 858 Tunjukkan Bakat. Kecuali Bai Shijin yang mengetahui hal ini sebelumnya dan relatif tenang, yang lain hampir melompat kaget. Apa? Kepala Lian Chang dibunuh oleh Kaisar Wu Huang. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Semua tetua terkejut, terutama tetua dari sekte boneka. Benar sekali, itu yang guru katakan secara langsung, dan Wan Shentu setengah tidak berguna sekarang, itu karena guru terluka parah dalam pertempuran dengan Di. Lu Ming berkata dengan keras. Setelah Lu Ming selesai berbicara, sesosok muncul di antara alisnya, itu adalah penatua tertinggi 9 matahari. 9 Sun Supreme. Orang-orang dari sekte boneka Fu memandangi penatua tertinggi 9 matahari satu persatu. Banyak orang di sini dulunya adalah kenalan lama dengan penatua tertinggi 9 matahari. Semuanya, apa yang dikatakan Lu Ming sepenuhnya benar. Aku pernah bertemu senior Lian Chang ketika aku berada di bawah tanah, kata Nini yang Supreme. Kata-kata penatua tertinggi 9 matahari menyebabkan semua orang terdiam. Tuan, Anda sebenarnya dibunuh oleh Kaisar Wu Huang. Du Songjue bergumam pada dirinya sendiri. Du Songjue adalah murid langsung Lian Chang. Jadi, apakah kamu masih ingin berlindung pada Kaisar Yi? Jika murid lain dari sekte boneka Fu tahu bahwa kepala sekte boneka Fu dan master dari sekte boneka Fu dibunuh oleh Kaisar Yi Wu Huang, tetapi kamu ingin untuk berlindung padanya sebagai gantinya, apa yang akan dipikirkan para murid itu? Yan Kuangtu mencibir. Meng Chong, serta para veteran lainnya dari faksi boneka, semuanya menjadi jelek. Di membunuh Lian Chang, lalu merambah wilayah sekte boneka Fu ini adalah musuh yang mematikan, bagaimana dia bisa mengandalkan Di? Jika para murid di bawah sekte mengetahuinya, banyak orang akan memberontak, bukan? Dan karena Di membunuh Lian Chang, bagaimana dia bisa menerima mereka dengan tulus? Tidak akan waspada terhadap mereka? Jalan ini jelas tidak mungkin. Apa yang dapat dilakukan sekte boneka Fu sekarang adalah bersatu, mengumpulkan kekuatan, dan bersaing melawan istana Kaisar Tianshan dan Kaisar Yi Wu Huang. Jika tidak, hanya ada satu cara untuk kalah. Yan Kuangtu berkata dengan lantang. Konyol, bagaimana kamu bisa melawan Kaisar Yi dan Kaisar bela diri? Jika kamu tidak menjadi kaisar, siapa yang bisa melawan Kaisar satu? Meng Chong mencibir. Yang lain juga mengangguk. Jika seseorang dapat masuk ke alam Kaisar bela diri, mereka secara alami akan dapat melawan Kaisar Yi, dan bahkan membunuhnya. Kata Yan Kuangtu. Menembus alam Kaisar bela diri, haha, itu tidak mudah. Di tanah kehancuran timur, berapa banyak jenius tak tertandingi yang telah lahir dalam 10.000 tahun terakhir, dan berapa banyak orang yang dapat menembus alam Kaisar bela diri? Pada rata-rata, hanya satu yang akan muncul dalam ribuan tahun. Orang gila, Anda dikenal sebagai Tianjiao sekali dalam 1000 tahun dari istana Kaisar Tianshan, bisakah Anda? Apakah Anda yakin? Meng Chong menatap Yan Kuangtu dengan mengejek. Aku mungkin tidak bisa, tapi Lu Ming, aku pasti bisa. Kata Yan Kuangtu. Dia? Bocah, kenapa? Konyol. Meng Chong mencibir. Aku juga berpikir begitu, dan senior Lian Chang juga berpikir begitu. Penatua tertinggi 9 matahari berbicara, membuat Meng Chong tutup mulut. Anggota sekte boneka Fu tidak bisa tidak fokus pada Lu Ming lagi. Mereka tidak bisa tidak memikirkan rumor tentang Lu Ming. Kaisar dan Kaisar Wu semuanya bertindak karena dia, Yan Kuangtu, Jiu yang Supreme, dua pemimpin tertinggi yang tak terkalahkan ini, semuanya sangat percaya padanya, dan Lian Chang dapat mewariskan mantel kepadanya. Mengapa?
Apa yang spesial dari dia? Itu layak mendapat perhatian dari begitu banyak orang besar. Perhatikan. Semuanya, karena Luming mewarisi warisan dari tuannya, kita tidak boleh melanggar perintah tuannya. Saat ini, Bai Shijin berbicara lagi. Masalah ini sangat penting. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian sekte boneka Fu di masa depan. Kita harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, kecuali Luming dapat membuktikan dirinya dan layak mengambil risiko sebesar itu untuk kita. Du Songjue berkata. Itu benar, dan saya hanya mendengar bahwa anak ini sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi jika Anda ingin mengendalikan sekte boneka Fu saya, Anda tidak memerlukan seni bela diri. Nak, mari tunjukkan lingkaran spiritual Anda dan lihatlah. Meng Chong berkata dengan dingin. Ada senyuman di sudut mulut Luming, terlihat jelas bahwa faksi boneka sudah mulai mengendur. Itu awal yang bagus. Lansia, karena kamu ingin melihatnya, maka tontonlah. Luming melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, alisnya menyala, dan cincin spiritual muncul dari atas kepalanya. Ada 6 di total. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, 6 warna, 6 cincin. Di aula, sekali lagi terdiam. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, membuka mulut lebar-lebar, menatap kosong ke arah Luming, dan cincin spiritual di atas kepalanya, menunjukkan rasa tidak percaya. Penyempurnaan, semua penyempurnaan, 5 tingkat pertama, semua penyempurnaan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Meng Chong membuka mulutnya lebar-lebar, seolah menelan tikus mati. Jenius, jenius tiada tara, bakat semacam ini sebanding dengan Patriark Lianchang saat itu. Benar, Patriark Lianchang saat itu menyelesaikan semua 5 level pertama, dan pada level ke-6, 9 lampu dinyalakan. Berharap untuk mencapai ketinggian Master Lianchang. Sekarang para tetua dari sekte Fu Puppet sedang berdiskusi dengan kaget. Bai Shijin juga tercengang dan kaget. Alasan mengapa dia berdiri di sisi Luming sebelumnya terutama karena warisan Lianchang tidak peduli siapa yang diwariskan Lianchang, dia akan mendukungnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bakat prasasti Luming begitu menakutkan. 5 level pertama semuanya sempurna, sekte boneka Fu, selama ribuan tahun, tidak seorang pun kecuali Lianchang yang dapat mencapainya. Selain itu, Yan Kuangtu juga sempat tercengang. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa cara pemurnian Luming Ming begitu menakutkan, jadi dia tidak bisa menahan senyum masam saat ini. Xuangxiu dari Ming dan seni bela diri dapat mencapai prestasi seperti itu. Putra ini luar biasa. Semua tetua dari sekte boneka Fu sedang berdiskusi. Bai Shijin, masalah ini sangat penting, ayo kita diskusikan. Du Songjue menatap Bai Shijin. Bai Shijin mengangguk, dan berkata, aku memintamu datang ke sini untuk berdiskusi. Kemudian dia memandang Luming, Yan Kuangtu dan yang lainnya, dan berkata, teman-teman, mengapa kamu tidak menunggu di luar aula dulu? Kami membutuhkan untuk mendiskusikannya. Oke, para senior, silakan. Luming mengepalkan tinjunya, lalu berjalan keluar dari aula bersama Yan Kuangtu. Masalah ini hampir selesai, tetapi jelas tidak mungkin bagi Luming untuk memimpin sekte boneka Fu seperti ini. Saya kira sekte boneka Fu akan menguji Luming, kata Nine San Supreme. Tesnya oke. Luming tersenyum percaya diri. Segera, mereka menunggu dengan tenang. Penantian ini berlangsung selama 3 jam sebelum seseorang memberitahu mereka untuk mengizinkan mereka masuk kembali ke aula. Luming, kamu masih muda dan basis kultivasimu masih rendah. Saya khawatir kebanyakan orang tidak akan menerimanya jika kamu diizinkan untuk memimpin sekte boneka Fu. Sebaliknya, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kita akan membahasnya dengan para tetua dan membiarkanmu menjadi sekte boneka Fu terlebih dahulu. Salah satu calon putra tertua dari sekte boneka, bagaimana menurutmu? Bai Shijin berbicara terlebih dahulu. Setiap sekte akan memiliki beberapa calon putra tertua. Orang-orang ini adalah arogansi tiada tara dan akan bersaing satu sama lain. Hanya orang yang menonjol pada akhirnya akan menjadi putra tertua yang sebenarnya, yang akan mewarisi sekte dan memegang kekuasaan besar di dunia. Masa depan.
Bab 859 Tes Besar. Terima kasih, para senior. Luming mengepalkan tinjunya. Sangat jarang menjadi calon putra tertua, lagi pula Luming baru saja datang ke sini, dan ini hanya dicapai dengan kekuatan Yan gila dan pencegahan tertinggi Jiuyang. Jika dia datang ke sini sendirian, tidak mungkin orang-orang besar ini berkompromi, dan dia tidak akan diberi kesempatan untuk tampil. Dapatkan posisi calon putra sulung terlebih dahulu, lalu perjuangkan sendiri. Du Songjue dan yang lainnya mengangguk, dan sikap Luming yang tidak sombong atau tidak sabar membuat semua orang cukup puas. Pertama, biarkan kamu menjadi calon putra tertua, tetapi jika kamu ingin menjadi putra tertua resmi dan memimpin sekte boneka Fu di masa depan, ada satu syarat lagi. Kata Du Songjue perlahan. Yang akan datang. Hati Luming tergerak, dia mengerti bahwa pasti ada syaratnya, tidak mungkin sesederhana itu. Senior, tolong bicara. Kata Luming. Syaratnya adalah dalam pertempuran keberuntungan yang akan datang, kamu harus menonjol dan memenangkan tempat pertama. Dengan cara ini, setelah pertempuran keberuntungan selesai, kamu dapat segera menjadi putra sulung resmi. Kata Junjun. Lagi pula, Sekte Boneka Fu, master dari Sekte Fu dan Sekte Boneka, para tetua, semua menatap Luming sejenak. Sebelum Luming membuka mulutnya, Yan Guangxi berteriak, "Apa? Tempat pertama dalam pertempuran keberuntungan? Bagaimana mungkin? Luming hanya berlatih untuk waktu yang singkat. Kamu sengaja mempersulit. Kondisi ini terlalu sulit." Chang'e Tuan. Pertama dalam pertempuran keberuntungan? Meskipun Yan Guangtu sudah siap, dia masih terkejut. Dia tidak meragukan bakat Luming, tetapi waktu pelatihan Luming masih sedikit lebih pendek dibandingkan dengan bakat lainnya. Peringkat Tianjiao di 100 besar daftar 1000 bakat lebih sesat dari yang lain, terutama Tianjiao di 10 besar bahkan lebih menakutkan. Apalagi, ada banyak Tianjiao yang baru naik daun, yang juga sangat brilian, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Ini masih di sisi manusia, klan monster dari klan monster langit, dan peninggalan dengan garis keturunan yang kuat juga muncul satu demi satu, terlalu sulit untuk memenangkan tempat pertama. Ini hanya sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Yan gila, kondisi ini sulit, tetapi bahkan lebih sulit untuk menerobos Kaisar Wu dan bersaing dengan Kaisar Yi. Meng Chong berkata keras dengan mata cerah. Yan Guangtu diam dan tidak berbicara, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Meng Chong masuk akal. Oke. Aku setuju. Suara jernih tiba-tiba terdengar. Mata banyak orang berbinar dan menatap Luming. Luming berdiri dengan tenang di aula, tubuhnya berdiri tegak, matanya penuh tekad dan kepercayaan diri. Apakah pertempuran keberuntungan yang pertama? Dia harus melakukannya, dan dia harus melakukannya, seperti yang dikatakan Meng Chong, jika dia tidak bisa melakukannya, bagaimana dia bisa melawan Kaisar Wu Huang? Setiap orang yang bisa mencapai Marshal Kaisar Realm adalah mitos, dan masing-masing adalah legenda. Dan dia ingin membuat legendanya sendiri. Meski ia juga tahu itu sulit, namun ada tekanan untuk memiliki motivasi. Oke, kalau begitu kesepakatan. Jika kamu bisa memenangkan tempat pertama dalam pertempuran keberuntungan, kamu pasti akan membawa keberuntungan besar bagi sekte boneka. Pada saat itu, lelaki tua itu tidak akan pernah mengingkari janjinya dan akan membantumu untuk menjadi pemimpin sekte boneka. Tuan, siapapun yang ingin menghentikannya harus melalui ujian orang tua ini. Du Song tiba-tiba berdiri, suaranya nyaring dan kuat. Dahulu, Sekte Wayang ingin berlindung kepada Kaisar Wu Huang karena takut Sekte Wayang akan hancur. Mereka hanya ingin meninggalkan sedikit kemenyan dan warisan, bukan karena mereka benar-benar rakus akan hidup dan takut mati. Itulah yang ingin saya katakan, dan, Luming, jika Anda benar-benar ingin memenangkan tempat pertama, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Boneka Fu yang tidak puas. Bai Shijin juga berkata. Tetua lainnya juga mengangguk. Jangan khawatir senior, Luming pasti akan melakukannya. Luming berkata dengan tegas. Oke, itu saja untuk saat ini. Satu hal lagi, kamu sebaiknya tidak menggunakan nama aslimu sekarang.
Jika kamu memberitahu Di bahwa kamu berada di sekte boneka Fu, kamu mungkin dalam masalah. Kamu dapat menggunakan nama palsu untuk saat ini. Bai Shijin menyarankan. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan menggunakan nama Tian Yun, kata Lu Ming setelah merenung sejenak. Tian Yun, dia menggunakannya di Kekaisaran Laisan, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Oke, mari kita berhenti di sini hari ini, dan beberapa hari kemudian, pemberitahuan akan dikeluarkan untuk memberitahu seluruh sekte bahwa Anda telah menjadi calon putra tertua, jadi selamat tinggal. Du Song tidak berkata apa-apa, bangkit dan melangkah pergi. Meng Chong dan yang lainnya juga bangkit dan pergi satu persatu. Pada akhirnya, para tetua sekte Fu juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan Bai Shijin, Yan Kuangtu, dan Lu Ming di aula. Lu Ming, mulai sekarang, terserah kamu. Dalam beberapa hari, kamu akan diberikan token calon putra tertua. Pada saat itu, kamu dapat memasuki salah satu tempat suci budidaya Wayang Fu Sekte. Juga, aku punya beritahu aku akan mengatur tempat baru untukmu nanti, kata Bai Shijin sambil tersenyum. Terima kasih, Bai Senior. Lu Ming dengan tulus berterima kasih padanya. Kali ini, Bai Shijin berdiri di sisinya dan banyak membantu. Pada saat ini, di antara alis Lu Ming, sebuah manik bundar terbang keluar. Itu adalah manik pengumpul jiwa dari makhluk tertinggi 9 matahari. Itu terbang ke Yan Kuangtu, dan Yan Kuangtu mengulurkan tangan untuk memegangnya. Lu Ming, setelah itu, kamu akan berlatih di sekte boneka Fu. Aku akan membawa guru untuk menemukan beberapa harta dan membantu guru mengumpulkan kekuatan jiwanya, kata Yan Kuangtu. Lu Ming mengangguk dan berkata, saya harap senior Jiu yang dapat segera pulih. Mereka bertiga sedang berbicara ketika seorang wanita muda masuk. Wanita berusia awal 20-an ini memiliki sosok yang membanggakan dan sangat cantik dengan gaun merah panjang. Tuan, apakah Anda membutuhkan saya? Wanita muda itu melirik Lu Ming dan Yan Kuangtu dengan rasa ingin tahu, lalu membungkuk ke arah Bai Shijin. Shisui, kamu di sini. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tian Yun. Dia baru saja datang ke sekte boneka Fu. Dia akan berlatih di sekte boneka Fu di masa depan. Selama waktu ini, kamu membawanya bersamamu. Juga, Tian Yun juga pindah ayo tinggal di kediaman Yun Feng. Bai Shijin berkata kepada wanita muda itu. Apa? Biarkan dia juga tinggal di kediaman Yun Feng. Tidak mungkin Tuan, saya tidak setuju. Saya dulu tinggal di sana sendirian. Wanita muda itu segera berteriak ketidakpuasan. Kenapa tidak? Kediaman Yun Feng, dengan mata Ming Lian, adalah yang paling mudah untuk merasakan hukum Ming Lian. Bagaimana Anda bisa memonopoli tempat yang begitu bagus? Tian Yun harus pindah ke sana untuk tinggal. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa pindah, kata Bai Shijin dengan wajah serius. Wajah wanita muda itu langsung menjadi pucat. Dia berhenti berbicara, matanya berkabut, dan dia menatap Bai Shijin dengan penuh semangat. Tuan paling mencintainya di hari kerja, tetapi hari ini dia benar-benar memarahinya karena orang luar, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Tian Yun, ini murid bungsuku, Bai Shisui, yang biasanya dimanjakan olehku, menertawakanku, mulai sekarang, kalian berdua harus lebih sering bergaul, kata Bai Shijin sambil tersenyum. Temui Nona Bai. Lu Ming menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Bai Shisui. Mendengus. Bai Shisui mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan Lu Ming. Bab 860 Bai Shisui. Shisui, bagaimana sikapmu? Nah, sekarang, kamu bisa membawa Tian Yun ke kediaman Yun Feng, atau kamu bisa melihat-lihat, perintah Bai Shijin. Bai Shisui menginjak kakinya, berbalik dan pergi tanpa melihat Lu Ming, cemberut. Lu Ming menggosok hidungnya dengan senyum masam. Lu Ming benar-benar ingin menyarankan agar Bai Shijin mengatur tempat tinggal lain untuknya. Akan lebih bersih jika sendirian, tetapi berpikir bahwa kediaman Yun Feng mungkin sangat istimewa, dan itu diatur secara khusus oleh Bai Shijin, Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Mengucapkan selamat tinggal pada Yan Kuangtu dan Bai Shijin, dan mengikuti Bai Shisui. Setelah Lu Ming dan Bai Shisui pergi,
Kuang Tuyan memandang Bai Shijin dengan setengah tersenyum, dan berkata, Bai Shijin, kamu benar-benar rubah tua. Mengapa kamu mengatur magang yang begitu cantik untuk tinggal bersama Luming? Ahem. Bai Shijin terbatuk beberapa kali, wajahnya yang tua sedikit memerah, dan dia berkata, kakak yang terlalu banyak berpikir. Luming adalah seorang jenius. Aku hanya ingin muridku belajar lebih banyak dari Luming, seperti untuk tabrakan antara anak muda. Percikan apapun, itu acak, hahaha. Bai Shijin tertawa canggung. Aula pertemuan utama terletak di tengah ikan Tai Chin yang Luming mengikuti Bai Chisui keluar dari aula pertemuan utama dan berjalan menuju Yinyu. Sepanjang jalan, Bai Chisui cemberut dan terbang ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menatap Luming. Luming tersenyum kecut dan hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti. Gunung Liangi sangat megah dan mencakup area yang sangat luas. Ada banyak gunung, danau, gua, dan tempat yang diberkati di atasnya. Keduanya telah terbang lebih dari 100.000 mil, melintasi puncak gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan akhirnya terbang menuju puncak atas yang diselimuti awan. Di puncak gunung, ada halaman yang dibangun dengan sangat hati-hati. Ini adalah Yunfengju. Apa tempat yang indah! Begitu dia mendarat di puncak gunung ini, mata Luming berbinar. Dia merasakan api spiritual berdenyut di lautan kesadarannya. Dia sepertinya bisa dengan mudah merasakan keberadaan hukum prasasti dan penyempurnaan, sehingga dia bisa menyerap kekuatan prasasti dan penyempurnaan dari hukum prasasti dan penyempurnaan, angkat api spiritual. Luming diam-diam menghela nafas, dunia ini benar-benar indah, ada banyak tempat aneh. Di beberapa tempat, ada mata spiritual, dan energi spiritualnya sangat kuat. Di beberapa tempat, terdapat mata Dao, yang dapat lebih jelas memahami konsep artistik langit dan bumi. Tapi di sini, ada mata Minglian, yang memudahkan untuk merasakan hukum Minglian dan menyerap kekuatan Minglian. Pantas saja Bai Shijin mengatur agar dia datang ke sini, dan dia juga berharap sebelum pertarungan keberuntungan, dia bisa meningkat lebih cepat. Bai Chisui membuka pintu, masuk, dan Luming mengikuti. Begitu dia memasuki pintu, Luming menemukan ada beberapa platform di halaman, dan ada berbagai bahan di platform. Sekilas, Luming tahu bahwa itu adalah bahan untuk menyempurnakan berbagai rune dan prasasti. Tampaknya Bai Chisui sering memurnikan rune di sini. Kamar itu milikmu. Menunjuk ke sebuah ruangan di sebelah kiri, Bai Chisui berbicara untuk pertama kalinya, suaranya jernih dan menyenangkan. Ya. Luming mengangguk. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, hal-hal di halaman ini adalah semua hal yang saya perbaiki gulungan prasasti. Anda tidak mengerti, jangan menyentuhnya secara acak, Anda tahu. Bai Chisui menatap Luming. Di sekte boneka Fu, dia belum pernah bertemu Luming, dan di antara kesombongan sekte boneka Fu, tidak ada orang seperti Luming, dan dia tidak tahu dari mana tuannya mendapatkannya, tetapi dia sangat penting, dan biarkan dia tinggal di Unfeng hidup. Tetapi di dalam hatinya, karena dia bukan arogansi dari sekte boneka Fu, cara penulisan dan penyempurnaannya tidak boleh jauh lebih baik, dia sangat takut Luming akan merusak materinya dan mengganggu latihannya. Oke, aku tidak akan menyentuhnya. Luming mengangguk, tidak mau repot-repot bertemu dengan seorang gadis kecil. Segera, Luming berbalik, masuk ke ruangan di sebelah kiri, dan menutup pintu. Saya di sini untuk berlatih sendirian, begitu bebas dan nyaman. Guru juga mengatur agar seorang pria masuk, dan dia masih seorang pria. Saya harus melakukannya, temukan cara untuk membiarkan dia hidup sendiri. Jika kamu tidak turun, kamu akan otomatis keluar dari sini. Bai Chisui melihat ke pintu kamar Luming, matanya berputar. Nah, bagaimana dia bisa sampai di sini pada awalnya? Dia pasti tidak mengerti apa-apa. Setelah itu aku mengabaikannya. Apa yang dia tanyakan padaku? Aku bilang aku tidak tahu, abaikan dia, mari kita lihat berapa lama dia bisa hidup. Pada titik ini, dengan senyum di wajah Bai Chisui, dia merasa nyaman lagi, dan mulai mempelajari gulungan prasasti di halaman. Tempat ini benar-benar indah, dan api spiritualku akan menerobos, coba efeknya.
Segera, Luming duduk bersila, menjalankan pikiran meditasi. Segera, pikirannya sepertinya melewati banyak kekosongan dan memasuki hukum prasasti. Kekuatan prasasti di sekitarnya tidak ada habisnya dan sangat jelas, seolah-olah Luming dapat dengan cepat menyerapnya dengan satu pikiran. Segera, dia mulai berlatih, dan gumpalan kekuatan pelatihan tertulis melewati banyak kekosongan, mendarat di lautan kesadaran Luming, dan diserap oleh api spiritual, dan api spiritual Luming secara bertahap menjadi lebih kuat. Di lautan kesadaran, 4 lampu spiritual biru menyala berkobar, dan hanya selangkah lagi dari menyalakan 5 lampu. Luar biasa. Dibandingkan dengan tempat lain, itu menyerap kekuatan prasasti puluhan kali lebih cepat, dan ideku tentang dewa dunia bawah bahkan lebih menakjubkan. Luming terkejut dan mulai berlatih lebih keras lagi. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam berlalu. Di lautan kesadaran, api dari 4 lampu spiritual biru telah berkembang secara ekstrim. Tiba-tiba, api biru kecil muncul di lampu spiritual kelima, melompat di udara. Lampu spiritual kelima dinyalakan. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya. 5 lampu spiritual biru. Sekarang, kekuatan spiritualku luar biasa agung, aku tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Luming berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan mengukirnya di udara. Satu demi satu prasasti muncul, bersinar, seolah-olah akan diukir ke dalam ruang. Dalam sekejap, formasi terbentuk, tertanam dalam kehampaan, bersinar redup. Sayangnya, setelah 10 napas, formasi itu runtuh. Masih ada celah. Kekuatan mentalku belum mampu mengukir formasi dalam kehampaan. Mungkin, jika aku menyalakan 1 atau 2 lampu lagi, aku akan bisa mengukir formasi di kehampaan. Luming berpikir diri. Jika ini diketahui orang lain, saya khawatir rahang saya akan jatuh. Sangat sulit untuk mengukir susunan dalam kehampaan, dan seseorang harus mencapai tingkat ke-7 dari pemurni prasasti sejati, yang setara dengan kekuatan besar di alam embrio roh. Terlebih lagi, seorang pemurni prasasti sejati yang baru saja menembus tingkat ke-7 masih belum dapat melakukannya. Formasi yang terukir dalam kehampaan tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama. Hanya master dari pemurni prasasti tingkat ke-7 yang dapat melakukannya. Adapun Luming, dia hanya pemurni prasasti tingkat 6, dan formasi yang tertulis sudah bisa bertahan dalam kehampaan untuk waktu yang singkat. Saya percaya bahwa dengan semangat yang lebih kuat, dia benar-benar dapat mengukir formasi di kehampaan. Ini sangat mencengangkan. Pemurni prasasti tingkat 6 dapat mengukir formasi di kehampaan, dan tidak banyak orang yang dapat melakukannya di zaman kuno. Setelah tercapai, kekuatan tempur Luming akan meningkat pesat, dan pembatasan pada cara prasasti dan penyempurnaan akan semakin berkurang. Jika saya ingin memenangkan tempat pertama dalam pertempuran keberuntungan, dengan kekuatan tempur saya saat ini, saya masih jauh. Tidak realistis ingin bergegas dalam waktu singkat. Seni bela diri dan prasasti harus berjalan seiring. Hanya dengan bekerja sama kita dapat melepaskan kekuatan besar, dan dengan cara itu, peluangnya akan semakin besar. Sekarang prioritas utama adalah meningkatkan kembali garis keturunan Jiulong ke tingkat garis keturunan tingkat dewa. Esensi darah. Lebih baik aku membeli esensi darah monster dulu. Memikirkan hal ini, Luming bangkit, mendorong membuka pintu, dan berjalan keluar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.